Oke, hari ini saya mau mereview buku Bertahan di Wuhan. Nah, buku ini sebenarnya karya dari junior saya. Dulu namanya Mas Irfan Ilmi. Dulu dia pernah jadi calon wartawan ketika mau jadi calon wartawan di kantor Berita Antara tahun 2006. Kebetulan saya menjadi pengajarnya di lembaga pendidikan jurnalistik Antara. Oke, bukunya sangat menarik ya. Ya, jadi ini adalah cerita tentang bagaimana wartawan kantor berita bertahan di Wuhan. Berisi 17 cerita asik bertahan di Wuhan. Ya, Ilmi sendiri yang lahir di Pasuruan, Jawa Timur 1 Mei 73, dia adalah sebagai perwakilan kantor berita Antara di Beijing. Ya, kemudian dia sedang tugas belajar di National Taiwan Normal University Taipei pada tahun 2014. Ya, kemudian sejak 2017 sampai saat ini mengemban jabatan sebagai Kepala LKBN Antara Biro Beijing. Nah, dia adalah satu-satunya wartawan Indonesia yang mendapatkan akreditasi tetap untuk menjalankan tugas jurnalistik di seluruh wilayah Cina. Nah, dia hampir setiap pekan keliling wilayah daratan. Ya, bahkan pada awal 2019, Irfan ini bersama 4 kantor berita terkemuka di dunia mendapatkan kesempatan pertama menyaksikan ruang pamer bukti-bukti tragedi kemanusiaan di kota Urumqi, daerah otonomi Xinjiang. Nah, gitu ya. Jadi ini merupakan cerita liputan jurnalistik Antara. Oke, saya sudah baca bukunya dan cukup menarik ya. Ada beberapa yang saya lihat. Yang pertama adalah buku ini sebenarnya menggambarkan kondisi Wuhan saat lockdown ya. Ya, jadi ini sebenarnya karya jurnalistik berjudul Bertahan di Wuhan, Kesaksian Wartawan Indonesia di Tengah Pandemi Corona. Ya, buku ini tebalnya 103 halaman, diterbitkan di Gramedia Pustaka Utama. Ya, oke. Nah, ini ada beberapa bab, tapi saya pilih saja ya. Yang pertama adalah saat mencekam 2003 Januari 2020. Ya, jadi saya sedikit bacakan saja ya, bagaimana suasana mencekam itu. Tidak seperti biasanya. Pintu rumah diketuk dari luar agak keras dan bertalu-talu disertai suara berisik mengusik ketenangan suasana pagi. Beberapa kali rumah didatangi polisi untuk mengecek penghuni secara berkala. Namun mereka mengetuk pintu dengan sopan tanpa teriakan. Demikian pula tukang cek meteran air atau pengantar barang kebutuhan atau makan siap saji, mereka mengetuk pintu biasa-biasa saja, tidak perlu pakai otot. Berbeda dengan pagi itu. Ketokannya agak kasar dan terkesan gerasah gerusuk. Apakah kalian dari Wuhan? Apa ada di antara kalian yang baru berpergian dari Wuhan? Sergap petugas kepolisian perempuan begitu pintu rumah dibuka. Tidak ada, jawab si sulung tak kalah kerasnya. Ya, petugas itu bergegas ke rumah sebelah yang sama-sama di lantai 3 apartemen di kawasan
Zhongximei, Neibei, Xiaoji. Volume suara petugas masih tidak turun juga, terdengar sampai kamar mandi. Nah, itu suasana mencekam 23 Januari karena petugas mendatangi satu persatu rumah di apartemen 3 blok yang masing-masing berlantaikan 15 itu untuk memastikan bahwa tidak ada seorang pun warga Wuhan atau orang yang baru berpergian dari ibu kota provinsi Hubei itu dalam waktu 14 hari terakhir. Bisa dibayangkan kalau saya baca buku ini, betapa kita takut banget ya saat mau terjadi lockdown itu ya. Nah, kemudian ada juga ini di halaman 9 ya. Pada 24 Januari atau sehari setelah lockdown Wuhan, pemerintah kota Beijing mengumumkan tentang ditiadakannya kegiatan massal untuk menghindari virus yang bisa menular antar individu. Perayaan Imlek pun batal digelar. Mal dan pusat-pusat perbelanjaan di ibu kota Cina itu mendadak sepi. Masjid-masjid terkena imbas pengumuman yang dikeluarkan oleh hampir semua pemerintah daerah di Cina, sehingga sholat Jumat pun ditiadakan. Assalamualaikum. Oleh karena situasi serius penyebaran virus corona di Wuhan, dan demi melindungi anggota jemaah dari infeksi itu, masjid ini ditutup untuk umum mulai 24 Januari 2020 pukul 00 dari berbagai kegiatan keagamaan. Semoga Allah melindungi kita semua. Selamat Hari Raya Imlek. Semoga sehat dan bahagia selalu. Demikian pengumuman bahasa Mandarin yang ditempel di pintu gerbang masjid Nan Xiaopyo. Nah, ini di bab yang pertama ya. Setelah itu ada juga yang sangat dramatis ketika detik-detik meninggalkan Cina. Nah, dimulai dengan paragrafnya seperti ini. Jangan harap bisa meninggalkan Cina kalau suhu badan 38 derajat Celcius. Jangan berpergian dalam kondisi flu, batuk, sesak napas, dan suhu badan tinggi. Bagi Anda yang melakukan perjalanan ke Wuhan dalam 14 hari terakhir, harap lapor. Demikian SMS yang dikirimkan hampir setiap hari oleh pemerintah kota Beijing sejak meluasnya wabah COVID-19. Nah, jadi itu detik-detik meninggalkan ya. Nah, dia menceritakan juga bagaimana suasana mencekam di lingkungannya. Ya. Suasana mencekam sempat terlihat saat semua pintu komplek apartemen di kawasan Zhongximei, Beixiaoji ditutup untuk umum mulai 2 Februari 2020. Hanya tersisa satu pintu. Itu pun dijaga 2 petugas keamanan berseragam hitam-hitam. Dari lantai 3 apartemen yang saya tempati terdengar nyaring suara petugas keamanan memarahi seorang kurir yang hendak memaksa masuk lewat pintu gerbang. Tidak boleh seorang pun yang bukan penghuni masuk di sini. Perhatikan itu, bentak petugas keamanan yang usianya kira-kira hampir 60 tahun. Nah, jadi kita bisa bayangin sangat ini ya. Ya, itu detik meninggalkan Cina. Nah, ini juga di halaman 57 terkait dengan Islam ya. Islam di sana. Ya, saya sedikit bacakan aja. Ya. Dia menjelaskan tentang bahwa ada postingan yang tersebar secara berantai yang menyebutkan bahwa Islam di Wuhan ada sejak Khalifah Umar bin Khattab. Ya, terus kemudian Islam kembali diseret-seret dalam pusaran wabah corona di Wuhan dengan tersebarnya video ya masyarakat Cina sholat di salah satu masjid.
Narasi dalam video itu mengarahkan pada pertobatan rakyat Tiongkok setelah didatangi pagebluk corona yang merenggut ribuan nyawa manusia itu. Sayangnya, video itu beredar di medsos itu ditelan begitu saja, bahkan oleh orang Indonesia, bahkan oleh orang terdidik dan berkedudukan yang sebenarnya punya kesempatan lebih banyak untuk bertabayun ketimbang masyarakat awam. Di Indonesia memang tingkat literasinya sangat rendah. Jelas gambar di video itu orang-orang Cina yang ikut-ikutan sholat sampai salah kiblat memakai celana pendek. Antara November hingga Februari, seluruh wilayah daratan Cina sedang musim dingin. Mana ada orang pakai celana pendek dan kaos oblong dalam video itu. Lagi pula, sejak pemerintah Cina menyatakan wabah pneumonia itu sebagai darurat nasional pada tanggal 23 Januari 2020, masyarakat setempat dihimbau menggunakan masker saat berada di luar rumah. Tidak seperti di video itu yang tak satu pun mengenakannya. Ya. Kemudian pada tanggal 24 Januari, semua pemerintah daerah di Cina mengeluarkan surat edaran ditiadakannya kegiatan massal. Berbagai acara perayaan Imlek, kegiatan keagamaan, termasuk sholat Jumat di Cina pun ditiadakan. Jadi jelas-jelas itu adalah hoax ya. Tapi menarik sekali itu ya tentang Islamnya. Oke. Ya, terus kemudian juga di halaman 73 80 ini menarik karena situasinya memang beda ya. Jadi ada beberapa yang memang ada pencabutan subsidi, kemudian hukuman mati kalau melanggar aturan yang ditetapkan oleh Cina. Jadi dalam ya. Jadi sebenarnya ini ya. Di Shanghai pada tanggal 7 Februari, sejak 7 Februari telah meluncurkan daftar hitam yang berisi nama-nama warga yang tidak mematuhi protokol pengendalian dan pencegahan COVID-19. Nah, itu ya. Jadi bahkan otoritas Cina pun tidak segan-segan menghukum mati orang yang menentang perang corona, seperti yang menimpa seorang pria di provinsi Yunnan, Pak Qianhuo, 24 tahun, warga desa Lomeng, Kabupaten Honghe-Hani dan Yi, tinggal menunggu ajal setelah pengadilan tingkat banding setempat memperberat putusan pengadilan tingkat pertama. Kasus itu bermula pada 5 Februari saat pemerintah kabupaten setempat mengeluarkan instruksi agar setiap desa di wilayah daerah barat laut Cina itu memasang barikade guna mencegah meluasnya wabah COVID-19. Hari kemudian, Ma bersama seorang warga lain mengendarai mobil lalu menerobos barikade tersebut. Nah, aksi ugal-ugalan Ma itu direkam oleh petugas pos penjagaan Zhang Guozhou dan telepon seluruhnya. Ma marah, terjadilah pertengkaran yang berbuntut penikaman terhadap Zhang sehingga tewas. Ya, dalam sidang pengadilan pertama tadinya di hukuman penjara, tapi akhirnya dia dijatuhkan hukuman mati. Ya, ya. Dan ada juga saksi pemecatan yang dijatuhkan kepada aparat di 4 instansi di kota Beijing atas penyusupan pasien positif COVID-19 dari Wuhan. Keempat instansi itu adalah kepolisian, polisi lalu lintas jalan raya, kantor kecamatan Chonghuai, pusat pengendalian penyakit menular CDC Beijing, dan pengelola apartemen. Nah, jadi pelarian-pelarian itu juga ditangkap ya. Jadi ini perlu kita ketahui memang di sini bukan negara demokrasi ya. Jadi memang ini ya bisa terjadi seperti itu ya. Nah, itu ya. Kemudian nah ini yang terakhir yang menarik juga adalah ini ada di bab terakhir tentang lockdown brutalisme ya yang akhirnya diadopsi oleh
kaum demokratis seperti Italia dan daerah-daerah ini. Ya. Jadi sebenarnya agak kontroversi ketika tanggal 23 Januari kemudian terjadi lockdown, ya. Tapi akhirnya itu merupakan dipuji bahwa itu adalah jalan yang paling bagus sehingga bisa mengurangi dampak dari kasus COVID sehingga tidak menjadi. Ya. Nah, Cina menurut buku ini ya, bukanlah negara demokrasi dan rakyatnya tidak bisa mengganti pemimpin mereka atas kegagalan dalam mengatasi wabah yang belakangan disandikan oleh WHO dengan COVID-19 itu. Masyarakat yang menyampaikan ketidakpuasan di media sosial pun bisa masuk penjara. Wartawan yang mencoba melaporkan situasi di garis depan dihalangi, ditahan, dan laporan mereka akan dihapus dari internet. Warganet yang ketakutan dan tidak mendukung kebijakan pemerintah terhadap tindakan mengorbankan Wuhan dianggap sebagai pembuat rumor yang harus ditindak. Bahkan Cina tidak segan-segan menjatuhkan hukuman mati bagi siapa saja yang menentang kebijakan tersebut. Nah, tapi itu bukan itu saja. Kebijakan lockdown itu diikuti dengan pengerahan pasukan militer, ya, dan keamanan untuk berjaga di setiap sudut kota, termasuk jalan-jalan tikus, sehingga tidak ada celah tersisa sedikit pun. Ya, padahal pada saat lockdown jumlah kasus positif COVID-19 di Cina sebanyak 550 dengan jumlah kematian masih di bawah angka 20 ya. Jadi pada saat lockdown memang di Wuhan, sebenarnya kota ekonomi terbesar ke-8 di Cina, tidak ada tanda kehidupan sama sekali. Kecuali pemandangan mengerikan di sejumlah rumah sakit. Ya. Jadi sangat ini ya. Jadi dan ini diadopsi oleh negara-negara lain ternyata. Nah, jadi bahkan dipuji strategi lockdown corona di Cina brutal tapi efektif. Ya. Jadi dari hasil lockdown di Wuhan itu dalam 5 hari terakhir terhitung sejak 18 Maret tidak lagi ada temuan baru COVID-19 di provinsi Hubei. Ya, jadi saya apresiasi sekali tentang buku ini. Kritik saya memang berita yang, tapi salut dulu ya, bahwa memang sulit sekali membuat berita di daerah yang begitu banyak restriksi. Saya juga pernah pengalaman meliput di Beijing, memang agak sulit mewawancarai warga setempat. Jadi kita hanya mendapatkan informasi dari sumber resmi. Sulit banget mencari POC views, maksudnya pandangan dari masyarakat langsung gitu, karena masyarakat juga tidak akan berani bersuara tanpa ada izin dari pimpinan partai komunis setempat. Jadi memang dalam situasi seperti ini buku ini sangat efektif ya menyampaikan informasi. Hanya mungkin kurang ditambah data-data yang lebih soft ya, bagaimana suasana features-nya ya, suasana mereka bisa bertahan, itu yang mungkin perlu ditambah. Oke, sekali lagi Mas Irfan Ilmi, saya menyampaikan salut ya Mas Irfan. Semoga selalu sukses ya, dan kita tunggu buku-buku berikutnya. Mas Irfan, selamat berkarya terus ya.